Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi ETL dan tujuan proses ETL. Apa sih definisi ETL? ETL itu adalah singkatan dari extract, transport, dan load. Yang berarti itu proses yang menggabungkan dan membersihkan dan mengatur data dari berbagai sumber menjadi satu set data yang konsisten. Yang selanjutnya ini adalah tujuan proses ETL. Yang pertama itu ada mengakreditasikan data. Maksudnya tuh menggabungkan data dari berbagai tempat atau sumber menjadi satu. Contohnya tuh seperti menggabungkan nilai UTS dan UAS dari file yang berbeda. Atau juga menyatukan data mahasiswa dari berbagai fakultas gitu. Yang kedua tuh ada membersihkan data. Maksudnya membersihkan data ini adalah memastikan data tuh akurat dan tidak ada yang salah. Contohnya tuh seperti menghapus data yang duplikat atau memperbaiki data yang salah ketik atau kadang mengisi data yang kosong gitu. Yang ketiga yaitu ada menyeragamkan format. Maksudnya tuh kayak membuat semua data tuh memiliki format yang sama. Contohnya tuh seperti kayak menuliskan tanggal lahir gitu. Kan ada seperti YY, MM, dan DD gitu. Nah, format tuh yang sama gitu. Yang selanjutnya nih ada tahapan proses ETL. Yang pertama tuh ada ekstrak. Ekstrak tuh kan berarti mengambil. Ini adalah proses mengambil data dari berbagai sumber seperti database, REST API atau file Excel. Contohnya tuh seperti kita mengunduh daftar siswa dari database kampus. Nah, yang selanjutnya ini ada transport. Transport ini mengubah. Maksudnya ini adalah proses membersihkan dan mengubah data ke format yang konsisten dan siap digunakan. Contohnya tuh seperti mengubah format tanggal ya seperti tadi kayak YY, MM, DD gitu. Format gitu yang konsisten, yang sama gitu. Yang selanjutnya ini ada load. Loadnya artinya memuat. Maksudnya tuh kayak memasukkan data yang sudah diubah ke sistem penyimpanan seperti database atau data warehouse siap untuk dianalisis atau digunakan lebih lanjut. Contohnya tuh seperti menyimpan semua data yang sudah bersih ke dalam satu database gitu. Oke, yang selanjutnya ya ini ada teknik dan strategi ekstrak data. Yang pertama tuh ada full extraction. Maksudnya tuh adalah teknik ekstrak itu adalah di mana seluruh data dari sumber diambil secara lengkap setiap kali proses ekstraksi itu dijalankan tanpa mempertimbangkan apakah data tersebut sudah pernah diekstrak sebelumnya atau tidak. Contohnya tuh begini. Saat guru mengambil daftar absensi di kelas, dia mengambil seluruh daftar nama tanpa peduli siapa yang sudah diabsen sebelumnya. Yang selanjutnya ini adalah incremental extraction atau ekstraksi bertahap. Ini hanya mengambil data baru atau data yang berubah sejak ekstraksi terakhir dilakukan. Biasanya tuh mengubah timestamp, ID rescode atau flag. Contohnya tuh gini, sebuah bank yang hanya mengunduh transaksi nasabah yang terjadi di hari ini. Gitu. Yang selanjutnya ini ada update notification atau notification pembaruan. Ini tuh dimana sistem sumber secara aktif memberitahu ketika ada perubahan data sehingga proses ekstraksi ini dapat dijalankan segera setelah terjadi perubahan. Contohnya tuh seperti notifikasi SMS dari bank saat ada transaksi masuk ataupun keluar gitu. Yang selanjutnya ya ini ada strategi ekstraksi. Yang pertama tuh ada batch processing atau pemrosesan batch. Ini adalah metode yang dimana data tuh dikumpulkan terlebih dahulu selama periode waktu tertentu, kemudian baru diproses secara sekaligus dalam satu waktu. Contohnya tuh seperti kita mencuci baju tuh seminggu sekali. Kita kumpulkan dulu baju itu, baru kita cuci sekaligus gitu. Yang kedua tuh ada real time processing atau pemrosesan real time. Ini tuh pemrosesan data yang dimana data tuh diproses segera setelah data tersebut diterima atau dibuat gitu. Contohnya tuh seperti restoran fast food yang misalkan nih pelanggan tuh pesan langsung dimasak gitu. Yang selanjutnya ini adalah transformasi data. Transformasi data tuh yang pertama ada data cleansing, adalah proses
membersihkan atau memperbaiki data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak konsisten. Contohnya itu seperti menghapus data duplikat atau udah salah ketik atau ada data yang kosong seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Yang kedua ada standarisasi. Standarisasi ini adalah proses membuat data seragam agar konsisten di seluruh datasetnya. Ya contohnya tadi seperti format tanggal gitu, YY, MM, DD gitu, tahun, bulan, hari gitu. Yang selanjutnya ini adalah agregasi. Agregasi ini adalah proses meringkas data untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Contohnya tuh menghitung total perjualan per hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode loading data. Dalam proses ETL atau Extract, Transform, Load, terdapat dua metode umum untuk memuat data, yaitu bulk load dan increment load. Bulk load adalah metode memuat data secara keseluruhan dalam satu waktu, sangat cocok untuk data dalam jumlah besar. Bayangkan seperti saat kita mengisi ulang stok barang di toko dalam satu kali pengiriman besar. Proses ini sangat efisien dan cepat jika jumlah data yang dimuat sangat banyak. Namun, metode ini memerlukan waktu downtime atau penghentian sementara sistem, jadi mungkin kurang ideal jika bisnis membutuhkan akses data sepanjang waktu. Sebaliknya, jika incremental load lebih fleksibel karena memungkinkan data dimuat secara bertahap tanpa perlu menghentikan sistem. Ini mirip seperti memperbarui daftar inventaris toko setiap malam untuk mencatat barang-barang yang baru saja datang, tanpa harus menutup toko. Karena data dimuat secara bertahap, sistem tetap bisa digunakan tanpa terganggu. Metode ini sangat cocok untuk bisnis yang membutuhkan data terkini atau hampir real time. Namun untuk dataset yang sangat besar, incremental load bisa lebih lambat dan memerlukan mekanisme pelacakan yang lebih rumit agar data tetap konsisten. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengelolaan metadata dalam proses ETL. Metadata adalah informasi yang menggambarkan karakteristik dari data yang sangat penting dalam proses ETL. Metadata membantu mengatur, mengelola, dan memahami data dari berbagai aspek, dan dapat dibagi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama ada technical metadata. Technical metadata berisi informasi teknis tentang struktur data, seperti tipe data, yaitu integer, string, date, dan lain sebagainya. Dan format tanggal, misalnya year, month, day. Misalnya, jika kita mengelola data pembelian online, kita perlu tahu format dan jenis data untuk tanggal pembelian dan jumlah barang yang dibeli. Dengan mengetahui informasi teknis ini, tim IT dapat memahami bagaimana data disimpan dan diproses, serta memastikan data selalu konsisten saat disimpan dalam basis data. Kemudian yang kedua ada bisnis metadata. Bisnis metadata menjelaskan definisi dan penggunaan data dalam konteks bisnis. Contohnya dalam perusahaan retail, pendapatan didefinisikan sebagai total penjualan dikurangi diskon. Jika data penjualan diperbarui setiap malam, maka tim bisnis mengetahui bahwa laporan pendapatan setiap harinya selalu akurat, hingga data terbaru. Bisnis metadata ini sangat membantu pengguna bisnis untuk memahami arti dan konteks data, sehingga mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang valid. Kemudian yang ketiga ada operasional metadata. Operasional metadata adalah metadata yang terkait dengan riwayat proses ETL seperti waktu terakhir data diperbarui, jumlah baris yang diproses, atau status proses berhasil atau gagal. Misalnya jika proses ETL terbaru menunjukkan bahwa 10.000 baris data berhasil diproses pada pukul 23.00, tim operasional bisa memantau kelancaran dan keberhasilan proses ETL tersebut. Informasi ini berguna untuk memastikan data yang ditampilkan selalu terbarui dan membantu tim dalam menangani masalah proses jika terjadi kegagalan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tools ETL. Dalam menjalankan proses ETL, perusahaan dapat memilih antara tools komersial dan open source. Tools komersial atau berbayar seperti Informatic Power Center
dan IBM InfoSphere Data Stack cocok untuk perusahaan besar yang mengelola data dalam volume tinggi, seperti bank. Meski menawarkan fitur yang lengkap, lisensi dan biaya penggunaannya relatif mahal. Di sisi lain, tools open source atau gratis seperti Apache Nivi dan Talent Open Studio menjadi pilihan bagi startup atau perusahaan yang mencari solusi gratis. Tools ini fleksibel dan powerful, tetapi seringkali membutuhkan keahlian teknis yang cukup tinggi. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah proses ETL membantu menyaring dan mempersiapkan data dari berbagai sumber, sehingga data siap digunakan untuk analisis dan mendukung pengambilan keputusan. Sekian dari kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.